Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini Bapak akan coba menyampaikan materi bagaimana melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia usaha. Ya, analisis kebutuhan sumber daya usaha. Materi ini disampaikan bagi kelas 11 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan (PKK). Kompetensi dasarnya adalah 3.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. 4.4-nya adalah membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, kita ketahui anak-anakku sekalian bahwasanya setiap organisasi maupun perusahaan itu selalu memperhatikan sumber daya usahanya. Ya, sumber usahanya adalah dengan tujuan bagaimana bisa meningkatkan profitabilitas sebuah organisasi bisnis atau perusahaannya, di mana sumber daya usahanya itu meliputi tidak hanya sumber daya manusianya saja, akan tetapi meliputi modal, peralatan yang mendukung organisasi ataupun perusahaannya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya usaha dan manajemen, kita pahami dulu apa itu pengertian daripada manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dengan cara menggunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang lain sebagai sumber tenaga kerja serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dalam waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Dan juga anak-anakku sekalian, manajemen merupakan suatu langkah koordinasi ya semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pemantapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ya, kita pahami ya, ini pahami dulu Pak manajemennya. Nah, kemudian unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah atau sumber daya manusia, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah mesin, yang keempat adalah metode, yang kelima adalah material, yang keenam market. Nah, kita ketahui unsur yang paling penting, yang paling utama adalah nomor 1, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia adalah orang yang menggerakkan atau melakukan aktivitas-aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi, ya termasuk menggunakan sumber-sumber daya lainnya, ya. Ini seperti money, mesin, metode, material atau market itu akan digerakkan ya oleh unsur utama adalah manusia, ya. Apabila misalkan uang itu ya, money modal atau uang itu tidak tanpa ada campur tangan manusia, itu tidak mungkin berguna, tidak akan bermanfaat. Begitu pula dengan mesin, ya secanggih apapun mesinnya, akan tetapi tidak dipergunakan secara optimal, itu juga tidak akan ada hasilnya. Nah, mesin, metode, material, market ini juga itu tergantung juga kepada unsur manusianya. Semakin bagus potensinya, ya semakin bagus keterampilan manusia, maka semuanya ini dapat terlaksana atau berjalan dengan baik sehingga tujuan-tujuannya yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu akan dapat dicapai dengan mudah. Jadi sekali lagi, peran penting manusia dalam pelaksanaan manajemen atau pelaksanaan sumber daya ini, ya ini semuanya tergantung kepada unsur yang pertama, sumber daya manusia. Nah, bagaimana halnya dengan manajemen bisnis retail, ya? Nah, pada prinsipnya manajemen sumber daya bisnis retail, ya seperti kita ketahui adalah perkembangan bisnis retail itu sangat besar pada saat ini. Dan di Indonesia perkembangan bisnis retail telah memasuki era-era yang praktis, ya. Begitu banyak bisnis retail yang bertebaran di kota-kota besar. Ya, manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail adalah berupaya untuk mengelola sumber daya manusia dengan retail serta hubungannya dengan pelanggan dan kultur retail hingga menjadi manfaat yang sangat kompetitif yang telah mendukung.
Anak-anakku sekalian, nah dalam pengolahan sumber daya manusia, dalam retail ini berbeda dengan pengolahan sumber daya manusia pada perusahaan-perusahaan lainnya. Apa yang membedakan ya ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan yang pertama adalah jumlah jam kerja karyawan yang seringkali berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Ya, biasanya kalau misalkan karyawan yang lainnya bekerja dari jam 7 sampai jam 4 barangkali, tapi pada bisnis retail ini berbeda. Contoh misalkan jam buka toko yang paling panjang membuat perusahaan harus membagi pekerjaan dengan sistem shift. Ya, apalagi tokonya bisnis retailnya buka 24 jam. Terlebih pada momen-momen seperti hari raya itu harus jam kerjanya ditambah. Nah, kemudian yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Kontribusi biaya, karyawan cukup besar pada total biaya toko secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk hati-hati dalam merinci kebutuhan karyawan yang efisien sesuai dengan tingkat keahliannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, perubahan demografis para pekerja. Ya, para retail besar yang beroperasi secara nasional maupun internasional menghadapi tantangan dengan perubahan pola demografis karyawan. Perubahan demografis ini antara lain misalkan jumlah penduduk akan lebih terkonsentrasi, misalkan saja di perkotaan. Bagaimana usia akan semakin tua, melemahnya pertumbuhan penduduk, berkurangnya orang muda, makin banyak wanita yang bekerja, penghasilan keluarga yang meningkat, atau orang kaya bertambah banyak. Ini akan berpengaruh besar terhadap kinerja serta kualitas pelayanan dan penjualan. Nah, kemudian anak-anakku perlu pahami juga dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ini memerlukan perencanaan yang sangat matang ya, didasarkan pada beberapa karakter yang dimiliki oleh para karyawan pelaku retail. Di antaranya adalah satu, memiliki kemampuan keterampilan menganalisis kemampuan menyelesaikan masalah dan memiliki kemampuan numerik menganalisa fakta dan data bagi perencanaan, pengolahan, dan pengawasan. Kedua, memiliki kreativitas, ya mampu menghasilkan ide-ide dan solusi yang imajinatif, cepat mengenali kebutuhan konsumen, serta mampu bertindak dan mengantisipasi perubahan. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian keempat adalah fleksibel, yakni mampu berlaku fleksibel terhadap kejadian sehari-hari agar mampu mengakomodasi perubahan tren, gaya, serta sikap daripada pelanggan. Kemudian, para karyawan juga harus mempunyai inisiatif, yaitu kemampuan melakukan sesuatu yang dirasa perlu tanpa harus disuruh oleh pimpinan. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah leadership. Bagaimana menghormati keputusan serta mampu mendelegasikan dan memberikan panduan kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menentukan prioritas. Yang kedelapan, yang terakhir adalah berani mengambil resiko dengan mempertimbangkan, menganalisis yang akurat, serta dapat bertanggung jawab. Anakku yang Bapak cintai, ya dalam tahapan-tahapan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail ini memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah rekrutmen. Ya, bagaimana proses mencari, kemudian menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang di dalam maupun di luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja yang mempunyai karakteristik seperti yang telah ditetapkan, karena proses seleksi pegawai adalah merupakan gerbang awal ya dari sukses tidaknya dalam bisnis retail. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Ya, tiap organisasi kan selalu memiliki budaya, suasana, prinsip kerja, dan nilai-nilai yang berbeda. Nah, pada tahap ini diperkenalkan mengenai perusahaan. Ya, bagaimana posisi perusahaan, bagaimana personel perusahaan,
ya hal yang boleh atau tidak boleh lakukan, serta pekerjaan dan alur pekerjaan secara rinci. Nah ini eh, proses tahapan sumber daya manusia dalam retail ini harus seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan keterampilan karyawan dapat terjadi adanya peningkatan kinerja. Ya, untuk pelatihan karyawan ya bisa diperkirakan dua cara, pelatihan keterampilan teknis ya atau pelatihan antara pribadi. Kalau teknis adalah keterampilan yang diberikan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti keterampilan komputer, penggunaan seperti cash register atau lain-lain. Kalau pelatihan antara pribadi bagaimana keterampilan berhubungan dengan sesama karyawan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan mitra atau bahkan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah yang keempat adalah penempatan. Penempatan adalah merupakan tahap di mana karyawan yang telah dinilai layak diterima dan ditempatkan sesuai dengan divisi yang dibutuhkan. Menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. Kemudian ada 5 adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan-pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah continuous improvement. Adalah usaha yang berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, baik pelayanan ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan bentuk yang terbaik dari improvement yang dihasilkan dan memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, serta hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi jauh lebih baik. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, dalam bisnis retail bagaimana kita memanage persediaan barang ya. Yang harus diperhatikan adalah A. Menjamin bahwa lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Yang B. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjamin tetap tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Yang C. Menekan pengadaan barang-barang yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini dia nih ya. Jangan sampai kita menyediakan persediaan barang dalam jumlah yang banyak tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi barang numpuk di gudang, barang tidak laku dan berakibat nanti mengalami faktor kegagalan atau menimbulkan kerugian. Yang D adalah meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kita harus mengantisipasi nih. Ya, mengantisipasi jangan sampai permintaan banyak akan tetapi barang itu tidak ada. Nah, kemudian berikutnya adalah manajemen pemasaran bisnis retail. Nah, ini penting ya. Hal ini harus diperhatikan dalam bisnis retail untuk mengembangkan keunggulan dalam bersaing dalam aspek pemasaran. Nah, yang pertama adalah seperti loyalitas konsumen. Nah, loyalitas konsumen berarti bagaimana seorang konsumen bisa setia untuk selalu berbelanja di retail kita. Ya, mempunyai konsumen yang loyal adalah metode yang penting untuk mempertahankan keuntungan dari para pesaing. Kita nggak capek-capek mencari lagi ya. Cukup dengan konsumen yang sering belanja ke kita atau istilahnya menjadi pelanggan yang tetap. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan atau membangun program loyalitas ya. Seperti contohnya aja bagaimana Alfamart dengan Alfa Family Club-nya, Carrefour dengan kartu belanjanya, Matahari dengan kartu MMC-nya. Itu adalah salah satu program loyalitas ya, dengan dijadikannya member mendapatkan poin itu membangun loyalitas sebagian daripada program bisnis retail. Kemudian yang C yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengembangkan, membangun lokasi retail kita pada lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis dalam pengertian lokasi yang dipilih adalah memberikan kemudahan kepada para pelanggan. Transportasinya, sarana prasarananya, kenyamanannya mudah dicari,
ya, karena daerah yang mempunyai prospek untuk usaha adalah daerah seputaran eh, tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oke, baik anak-anakku sekalian, itu saja secara garis besar bagaimana materi analisis kebutuhan sumber daya ini Bapak sampaikan anak-anakku untuk mempertajam materi ini. Silakan anak-anakku mencari tahu cara pengolahan sumber daya manusia ya di retail-retail terdekat, kemudian catat ya dalam bentuk laporan dan kemudian nanti laporannya bisa kalian jabarkan atau paparkan di depan kelas. Demikian yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.